Saat persidangan berlangsung, Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih sempat menegur saksi meringankan yang dihadirkan tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Kalau sistem elektronik adalah sistem yang melakukan proses integrasi terhadap mengalirnya sebuah informasi elektronik, mengalirnya sebuah dokumen elektronik, melakukan transmisi. Baik, itulah lengkapnya di pasal 5 ya. Informasi elektronik bisa menjadi alat bukti kalau dan sebagai alat bukti yang diperluas ya, kalau dia bersumber dari menggunakan perangkat sistem elektronik kan? Tidak. Itu di pasal 3-nya. Informasi elektronik, dokumen elektronik. Iya, kalau dia menggunakan sistem elektronik. Kalau dia menggunakan sistem elektronik kan? Tidak, menurut pendapat saya tidak. Pasal 3. Di pasal 3. Bukan ahli hukum, tapi saya menerapkan. Pasal 5 ayat 3. Penuntut umum jangan terus didor saja dia. Baik, Yang Mulia. Siap dulu jawabannya baru tanya lagi ya. Silakan. Baik, terkait dengan ini, kalau WhatsApp itu aplikasi termasuk informasi elektronik apa sistem elektronik? Informasi dokumen elektronik. Ya, tentunya hakim juga akan secara arif dan bijaksana ya, tidak hanya secara kaku melihat rumusan pasal tadi, karena yang mau dikejar adalah kebenaran material. Jadi keterangannya boleh saja didengarkan, tapi apakah kemudian keterangan itu nanti akan membentuk opini dan keyakinan hakim pada akhirnya dalam putusan, kan itu kita kembalikan kepada majelis hakim ya. Tapi memang rasa-rasanya menurut saya tadi kan sudah saya sampaikan, perkara ini memang lebih komunikasinya memang tidak ke banyak orang, sehingga tidak banyak yang pasti mengetahui tindak pidana ini, karena ini berkaitan dengan kalau kita bicara di kasus Sambo dahulu ada relasi kuasa yang begitu kuat ya, dan sifatnya pasti personal ini. Sehingga disinilah letak daripada peluang-peluang untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi polisi ini memang sangat banyak diwarnai dilingkungi dengan tugas-tugas di mana lingkup diskresinya sangat luas, sehingga sangat mudah sekali terpancing untuk melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang, termasuk juga penyisihan bahan bukti narkoba ini, karena sangat mudah gitu ya, sulit dikontrol dan nilainya besar sekali gitu. Beda kalau dengan barang bukti yang lainnya itu ya, atau kecuali kalau uang ya untuk PPPU ini. Kalau narkoba ini memang di lapangan itu sangat memungkinkan untuk orang polisi ataupun petugas lain berbuat curang gitu. Jadi ini bukan lumrah ya, tapi mungkin banyak terjadi ya gitu. Saksi udah mendengar ahli, bahkan memperlihatkan surat-surat, dokumen dan ini. Jadi saya kira udah nggak bisa mundur lagi gitu ya, bahwa nanti surat dakwaan jaksa itu batal demi hukum gitu kan. Udah saya kira nggak bisa, ini udah nggak bisa ke situ lagi acaranya. Nah mungkin cuman kalau konsekuensinya bahwa nanti surat dakwaan jaksa itu lemah, ya bisa mengakibatkan terdakwanya itu bebas. Ada kemungkinan kesalahan. Ada kemungkinan ya? Karena kan katanya pasalnya yang salah pasalnya yang diterapkan, saya nggak persis ya. Apakah ya ini undang-undang kita kan harus merefer ke undang-undang narkobanya gitu ya. Sidang lanjutan kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 13 Maret 2023. Teguran itu dilakukan John lantaran Jontra tidak menyebutkan profesinya sebagai wartawan pada awal persidangan. Ia hanya menyebut berprofesi sebagai wira swasta saat akan memberikan kesaksian. Peran saudara hadir waktu itu sebagai apa? Tanya hakim, dikutip dari video YouTube Kompas TV Senin 13 Maret 2023. Saya sebagai jurnalis yang mulia, jawab Jontra. Oh, wartawan. Dari tadi tidak bilang wartawan, tadi disebut wira swasta, itu yang pantang. Semua itu pekerjaan mulia kan, ternyata wartawan, tegur hakim. Jontra sendiri merupakan wartawan yang meliput agenda press release dan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Dia berkata sabu yang disita dan ditampilkan dalam konferensi pers pada 21 Mei 2022 seberat 41,4 kg. Sepengetahuan saya, barang haram itu didapatkan dari penangkapan beberapa bandar narkoba di wilayah Bukit Tinggi.
Hakim tegur saksi di sidang Teddy Minahasa. Tadi tidak bilang wartawan, disebut wira swasta.